Oke, halo semua teman-teman para praktisi bela diri khususnya. Sekarang saya Argo ingin sedikit men-sharing tentang bagaimana berlatih tentang pukulan. Nah, pukulan di sini mungkin banyak ya orang tahu seperti apa berlatih, seperti menggunakan wakiwara, bagaimana memperkuat pukulan. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah menggunakan pukulan yaitu knuckle kita ya, biasanya knuckle. Dimana yang kita tahu pada umumnya berlatih menggunakan knuckle atau pada buku-buku jari. Nah, macam-macam pukulan yaitu ada juga dengan apa istilahnya naiwanto atau pukulan tapak ya, tebak kalau di silat ya. Terus ikut. Nah, ini saya untuk mengkhususkan teman-teman bagaimana sih untuk berlatih memperkuat pukulan dengan menggunakan jari. Bukan jari seperti ini, tapi jari yang pada tengah jari. Nah, di sini mungkin awalnya kita belum terbiasa, mungkin merasa sakit ya saat melakukan pukulan, merasa sakit. Nah, pertama-tama kita melakukan, mungkin ada orang yang menggunakan pukulan dengan menggunakan yang dari tengah sini. Nah, itu mungkin agak sakit, beda-beda tiap orang beda. Biasanya praktisi bela diri karate Kyokushin ya, atau dojo ryu itu lebih memfokuskan ke teknik pengerasan tangan. Nah, khusus di saya kita sama-sama sharing bagaimana mempelajari tentang teknik atau awal-awal gimana sih supaya kita tidak melakukan tidak salah-salah, tidak sakit gitu. Memang waktunya lama, tapi jika dilakukan secara rutin, continue, insya Allah bisa dilakukan, lama-lama tidak akan menjadi hafalan. Awal-awal kita melakukan itu dengan, kalau misalnya masih sakit, pelan-pelan ya, pelan-pelan di sini. Kalau teman-teman punya yang namanya makiwara, tahu makiwara kan? Makiwara, info sedikit, makiwara itu adalah biasanya dipakai di bela diri karate ya. Biasanya kebanyakan itu menggunakan papan yang tingginya sekitar 1 meter yang ditanam di tanah di lantai. Itu ya sifatnya lentur, jadi jangan keras. Kalau keras impact ke tubuh nggak baik juga ya. Jadi untuk nah kalau di sini saya menggunakan, kebetulan di sini nggak ada, menggunakan apa yang ada di sini, yang memanfaatkan apa yang ada ya. Di sini ada, kebetulan sudah tersedia banyak, tinggal pilih aja ya. Ini, nah ini juga sifatnya lentur, nggak terlalu keras ya, enak dipakai. Nah, awal mula kita melakukannya, biasanya kita push up itu menggunakan knuckle. Ada yang menggunakan telapak tangan, biasanya yang misalnya kita bukan praktisi atau melakukan biasa itu menggunakan telapak tangan, macam-macam ya. Ada yang seperti ini. Nah, untuk melakukan teknik supaya bisa menggunakan jari yang ini tadi, satu bisa dengan telapak tangan atau bisa dengan knuckle-nya, yang satunya menggunakan jarinya seperti ini. Bisa banyak-banyak, 1 atau 2 kali juga tidak apa-apa. Kalau sampai 5 kali bagus. 2 ya, 2. Mungkin awal-awal agak sulit ya buat teman-teman, tapi jika dilakukan pelan-pelan, kalau tidak bisa pelan-pelan dengan di dinding ya, dinding begini, atau bisa 1 boleh, 2 itu awal-awal, atau misalnya masih terasa sakit, nanti sudah dirasa cukup atau mungkin sudah memiliki sedikit kafalan ya. Nah, itu bisa dilakukan di makiwara, jangan di dinding, nanti sakit ya. Kalau dinding yang sakit nggak apa-apa sih. Nah, terus lakukan kalau sudah berbulan-bulan itu lamanya, kita sudah bisa melakukannya di dinding atau di makiwara atau di papan yang dirasa cukup lentur. Kita baru lakukan itu secara kontinu, misalkan setiap hari ya 10 kali atau 20 kali terus-terusan ya.
pukulan menggunakan jari tengah ini, ya, jari telunjuk tapi bagian tengahnya maksudnya, ya. Nah, itu fungsinya apa? Seperti yang kita tahu, semakin kecil sebuah penampang untuk dikenakan ke tubuh kita, ya, maka semakin damage-nya semakin sakit di bagian dalam. Jadi bukan sekedar mungkin ada yang biasa seperti ini, tapi jika kita melakukannya dengan seperti ini, biasanya damage-nya akan lebih sakit daripada jika kita melakukan seperti biasa. Oke. Mungkin itu aja dulu share dari saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Salam praktisi bela diri, semoga semua bisa berlatih, tetap semangat. Terima kasih.